percuma sarjana tapi kerjanya bikin kue, kerjanya tuh nganter-nganter kue ke rumah-rumah gitu. Jadi pernah kayak gitu. Jadi intinya nggak usah malu punya usaha, karena sekecil apapun usaha itu kita lah bosnya gitu. Ya omsetnya mungkin nggak besar lah ya, tapi dalam 1 bulan itu di atas 100 juta alhamdulillah ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Kemala. Saya dari kota Siak Indrapura. Alamat dari toko saya di Jalan Raja Keci, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Riau. Awal mula dari merintisnya usaha ini, dulu saya di tahun 2015, saya merintis usaha dari rumah. Itulah kenapa toko saya Dapur Mama Nizam, karena memang dari rumah, dari dapur. Pada saat pertama itu usahanya berawal dari membuat bubur bayi alias MPASI yang saya jual lewat Facebook, lewat Instagram dan WA atau BBM ya saat itu, ke teman-teman yang mereka bekerja dan tidak sempat bikin bubur yang sehat buat anaknya. Nah dari situlah saya mengambil kesempatan, karena pada saat itu anak saya juga ada yang lagi MPASI, jadi saya sekalian untuk mengcateringkan bubur bayinya yang sehat, yang full dengan vitamin dan juga banyak varian-varian menunya, sehingga bubur MPASI-nya alhamdulillah banyak yang terjual setiap harinya. Setelah itu merambah ke catering, bento anak sekolah. Jadi setelah anak saya udah mulai besar, udah 2 tahun, jadi tidak MPASI lagi, saya memutuskan untuk bikin catering bekal bento ya. Jadi bekal sekolah anak yang dimana itu ada kayak gambar-gambarnya gitu, dengan menu yang tetap sehat, homemade, sehingga banyak teman-temannya dari kelasnya ataupun dari teman-teman yang lainnya order untuk bekal sekolah anaknya gitu. Itu awal saya merintis usaha di rumah. Ya berawal dari catering tersebut, saya nggak cuman sampai di catering bento aja. Jadi saya banyak waktu, karena saya kan basicnya sebenarnya ibu rumah tangga. Jadi saya banyak kegiatan di rumah. Pada saat itu saya belum bisa bekerja karena anak saya masih kecil gitu. Jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan mencoba berbagai macam resep yang saya dapatkan dari buku, dari media sosial juga gitu. Jadi saya banyak mencoba bikin cemilan-cemilan sehat, karena di saat beberapa tahun yang lalu juga di kota saya ini belum banyak yang menjual cemilan-cemilan yang enak gitu, seperti brownies, pizza pada saat itu. Jadi saya mencoba berbagai macam menu. Awalnya dulu saya bikin pizza dan bikin brownies. Kenapa pizza dan brownies? Karena saat itu saya belum punya alat seperti mixer, tapi saya alhamdulillah udah beli oven. Jadi saya gimana caranya bikin menu yang enak tapi tanpa mixer gitu. Jadi saya selalu googling resep. Alhamdulillah waktu bikin sendiri, terus testimoni dari teman, dari suami enak. Jadi akhirnya saya open order. Alhamdulillah berjalanlah itu perjalanan pizza dan brownies gitu. Setelah itu saya pengen lagi bikin donat gitu. Beberapa kali bikin donat secara manual pakai tangan, nggak pernah jadi itu selalu bantut, keras gitu donatnya. Akhirnya dengan tekad pengen punya mixer, itu pertama kalinya saya ingat banget, saya pengen mixer Boss, itu saya jual gelang emas. Jadi itu pertama kali setelah nikah saya jual gelang emas itu cuman untuk beli mixer. Padahal itu sebenarnya cuman kayak iseng-iseng sih gitu, nggak kepikiran juga bakalan dari mixer itu alhamdulillah membentuk donat yang lembut
saya pelajari tekniknya, dan juga saya jadi banyak mencoba varian-varian menu lain, sehingga yang paling banyak diminati itu waktu itu adalah donat paha ayam di rumah. Jadi alhamdulillah dari donat paha ayam itu setiap hari open ordernya sampai 10 kilo satu hari, orang datang ke rumah jemput-jemput kayak gitu. Nah setelah setahun berjalan open order kue-kue di rumah, saya udah punya 4 orang anggota. Setelah itu saya dengan suami memutuskan untuk menyewa ruko di Jalan Raja Kecil. Nah rukonya ini kita sewa lebih kurang 3 tahun. Alhamdulillah selama 3 tahun itu pelanggannya makin bertambah, makin ramai, dan menu-menunya kita juga semakin banyak. Dan setelah kita sewa 3 tahun, kita memutuskan untuk punya ruko sendiri. Kita berikhtiar, dimudahkan, dan alhamdulillah dengan segala prosesnya, dengan segala niat yang kuat gitu dari saya, suami, dan keluarga juga yang mensupport secara moral dan juga ada material juga. Alhamdulillah sampai sekarang Dapur Mama Nizam bisa di 2 ruko, dan pelanggannya alhamdulillah juga dari berbagai macam kalangan. Adapun suka duka dari usaha ini, dulu pernah saya waktu awal-awal jualan tuh sering ya disepelekan gitu, karena kan basicnya saya sarjana gitu. Jadi mereka suka bilang waktu saya nganter-nganter itu, waktu itu saya pakai mobil. Jadi kayak teman-teman, sayang ya mau pakai mobil berapa tuh buat nganter-nganter doang gitu. Padahal dulu saya memang nggak mikir untung. Bagi saya jualan itu adalah menikmati setiap proses, passionnya saya suka gitu, terus ada yang mau ya saya jual gitu. Saya nggak mikir rugi apa enggak. Untung alhamdulillah ya, rugi ya biasa gitu. Bagi saya waktu itu jualan itu adalah mengisi waktu saya sehari-hari sambil di rumah bersama anak. Jadi saya kadang open order dan nganter-nganter sendiri, semuanya sendiri, dari bikin sampai bersih-bersih rumahnya, bersih-bersih semuanya, sampai ngantar-ngantarnya juga. Jadi sampai kayak aduh percuma sarjana tapi kerjanya bikin kue, kerjanya tuh ngantar-ngantar kue ke rumah-rumah gitu. Jadi pernah kayak gitu. Selain itu pernah juga dikomplain sama pelanggan. Tapi bagi saya komplain itu adalah masukan, karena kan kita nggak pernah tahu di mana salahnya kita. Dengan adanya komplain dari pelanggan itu membuat kita jadi lebih jeli dan lebih teliti di mana letak kesalahan kita. Karena kalau kita mau berkembang, kita harus mau menerima masukan-masukan dari pelanggan kita gitu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar. Yang lain-lainnya ya seperti biasalah, tapi insya Allah kalau niat dan tekad kita kuat ya bisa dijalanin semuanya. Alhamdulillah ini yang di toko baru ini kita udah masuk tahun kedua. Jadi sebenarnya Dapur Mama Nizam itu udah hampir 5 tahun berjalan, tapi di toko yang baru ini itu sekitar 2 tahun. Jadi sekarang itu jenis-jenis kuenya sudah banyak banget ya. Dan kita tadinya tuh di toko yang lama itu kita masih bertajuk bakery, Dapur Mama Nizam Bakery. Nah sekarang kita tambahin namanya Dapur Mama Nizam oleh-oleh dan bakery gitu. Jadi kenapa oleh-oleh? Karena kita pengen ada sesuatu yang beda dari Dapur Mama Nizam yang bisa dibawa sebagai ciri khas dari Kota Siak. Nah alhamdulillah Dapur Mama Nizam adalah yang pertama kali membranding bolu kemojo itu menjadi buah tangan populer dari Kota Siak gitu. Jadi walaupun kemojo itu sudah banyak gitu yang berjual, tapi kita mengetrenkan kembali, karena sebelumnya bolu kemojo itu kan yang kita populerkan itu hanya didapatkan di hari-hari tertentu dan tidak ada packaging yang bagus, dan juga tidak banyak peminatnya. Dan sekarang kita membranding bolu kemojo itu sehingga membuat orang kalau ke Siak wajib bawa nih buah tangan dari Kota Siak, bolu kemojo. Walaupun di kota lain ada tapi beda gitu, pasti beda karena ada oleh-oleh khas Siaknya gitu. Alhamdulillah sekarang kebahagiaan tersendiri adalah kalau kita punya usaha itu kita bisa mempekerjakan beberapa karyawan ya, membuka lapangan pekerjaan. Itu adalah kebahagiaan tersendiri yang saya rasakan, karena saya sendiri tidak bekerja, tapi
banyak yang bergantung ke usaha ini. Itu yang saya syukuri gitu. Usaha ini bisa memberikan manfaat nggak cuman ke saya dan keluarga, tapi juga untuk beberapa karyawan yang ikut dalam menyukseskan dapur Manizam. Intinya kita jangan pernah menyerah, bikin terus menu-menu baru. Terus kita harus sering pamerkan produk-produk kita di media sosial terutama gitu. Kan daripada kita update-update selfie-selfie, mendingan kita update tentang bolu-bolu kita, tentang produk-produk kita gitu yang kita memang setiap hari buat. Jadi walaupun orang udah tahu di Siak ada dapur Manizam, tapi orang jadi lebih ingat, oh iya ya mau beli kue ini di dapur Manizam. Kalau kita posting orang jadi pasti lebih kepikiran gitu, lebih ingat gitu sama toko kita dibandingkan toko yang jarang update gitu. Jadi bagi saya aktif di media sosial itu adalah marketing yang paling utama gitu. Kita memang punya toko, tapi kita juga tetap di media sosial, di Instagram dan di Facebook serta di WA itu kita aktif promosikan gitu. Pokoknya kita terus produksi terus aktif di media sosial, terus juga kita jangan menyerah bikin menu-menu yang baru. Ya, saya tuh memang basicnya kan di sarjana pendidikan bahasa Inggris, dan waktu kuliahnya juga alhamdulillah dapat beasiswa dari pemerintah sebenarnya di UPI Bandung ya. Tapi pada saat saya pulang, alhamdulillah saya diberikan jodoh yang cepat gitu. Jadi saya nikah, setelah nikah saya hamil dan punya anak, dan kebetulan pada saat itu suami saya memang nyuruh di rumah dulu aja lihat anak karena kondisi anak pertama gitu, dan saya pun belum bekerja dimanapun setelah selesai. Adapun saya punya usaha itu awalnya memang cuma iseng-iseng aja gitu karena saya ngisi waktu di rumah. Setelah itu saya kan memang basicnya suka makan, suka ngemil. Jadi setelah itu setelah banyak pelanggan, saya ngerasain kayak saya nih walaupun kuliahnya saya kerjanya nggak di pekerjaan saya menjadi guru atau segala macam, tapi saya merasa saya dihargai gitu karena ada yang suka dengan karya yang saya bikin gitu. Jadi produk saya donat, brownies, pizza itu punya pelanggannya masing-masing yang setiap hari mereka datang ke rumah gitu. Malah ada cemilan apa hari ini, malah bikin ini enggak, atau di handphone sibuk gitu. Jadi kayak seneng aja, alhamdulillah lama-lama saya jatuh cinta di profesi usaha ini gitu, usaha kuliner. Dan kesini-sininya sampai akhirnya buka usaha gitu, saya senang karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa bermanfaat apa yang saya bikin ini buat masyarakat luas gitu. Terutama pertama kali ada toko oleh-oleh yang lengkap dan juga bekerja sama dengan mitra-mitra hampir di Kabupaten Siak, menitipkan produknya juga di sini. Jadi otomatis saya juga membantu secara tidak langsung perekonomian mereka juga gitu. Jadi ya senang, akhirnya merasa hidupnya ada artinya gitu. Akhirnya ijazah saya tuh ada artinya walaupun saya tidak mengajar di sekolah, tapi saya bisa memberikan sedikit ilmu saya untuk karyawan-karyawan saya, untuk anak-anak magang yang dari sekolah-sekolah yang juga bermitra di dapur Manizam. Jadi intinya nggak usah malu punya usaha, karena sekecil apapun usaha itu kita lah bosnya gitu. Jadi kita memang cintai apapun yang kita, takdirnya Allah yang kita rasakan saat ini. Jadi teman-teman, kalau punya usaha ini kita nggak bisa berpatokan setiap harinya tuh dapat berapa ya. Kita menyerahkan semuanya kepada sang pemilik rezeki, yaitu Allah gitu. Jadi setiap harinya dapat berapa, alhamdulillah. Yang jelas dari rumah sampai ke toko itu itu udah pastinya ada peningkatan sekitar 3-4 kali lipat daripada di rumah dulu gitu. Alhamdulillah. Ya omsetnya mungkin nggak besar lah ya, tapi dalam 1 bulan itu di atas 100 juta alhamdulillah ada gitu. Kalau dihitung tuh setahun 1 M lebih ya, tapi nggak pernah. Alhamdulillah sih, itu yang dulu nggak kebayang punya duit sebanyak itu, tapi emang itu kan kita putar ya, jadi modal kita lagi gitu. Jadi buat bayar karyawan, untuk beli-beli peralatan gitu, semuanya ya proses sih. Dari dulu di rumah yang omsetnya masih belasan juta per bulannya, sekarang udah di atas 100 juta lah setiap bulan gitu. Alhamdulillah
nggak nyusahin suami juga, pengen beli apa gitu. Dan juga pastinya membantu perekonomian keluarga gitu, insya Allah. Nah, bagi teman-teman yang baru punya bisnis atau yang lagi merintis, sering dicemeh, anggap aja cemehan itu bikin kamu lebih semangat. Awal-awalnya saya juga down gitu, sempat nangis ke suami gitu kan, dibilang begini, dibilang begitu, tapi suami selalu nguatin, ya udah pokoknya kita lanjut aja terus. Yang penting kita cari duit yang halal gitu. Jadi saya ya semangat aja, walaupun digimanain, dicemehin, dijatuhin, ya kita tetap lakukan aja yang terbaik versi diri kita yang bisa kita lakukan, sehingga saat kita benar-benar kita kerjakan dan akhirnya mendapatkan atau membuahkan hasil yang manis, sampai detik ini alhamdulillah malah banyak yang pengen yang pengen sharing gitu di dapur Rumah Nizam gitu. Jadi kita walaupun digimanain jangan patah semangat, jangan habis tuh nggak jualan gara-gara diomongin, nggak. Itu anggap aja itu ujian apakah kita istiqomah dengan pilihan kita punya usaha ini atau enggak gitu. Jangan kita mau gara-gara orang kita jadi yang hancur gitu. Pokoknya apapun obrolan orang tuh jadikan fondasi kita jadi lebih tinggi sehingga bikin rumah gitu. Sehingga motivasi-motivasi itu yang kita bangun gitu. Jadi kita ya biar aja, setiap manusia tuh pasti ada salah, pasti ada kekurangan, itu pasti nggak ada yang sempurna. Tapi ya jadikan aja semuanya jadi semangat kamu. Pokoknya kalau orang ngomong kayak gini ya udah lihat aja suatu saat saya bisa begini. Intinya saya nggak akan malu-maluin lah gitu, dengan usaha saya ini saya bisa besar kok gitu, nggak harus bekerja di mana gitu. Saya juga bisa berdiri di kaki sendiri, itu juga lebih bahagia. Anak-anak bisa berkumpul di rumah sama-sama, bisa sambil ngecek anggota juga. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi disyukuri aja, jangan menyerah, jangan terus mengeluh, positive thinking aja, semuanya pasti bisa lebih baik kayak gitu. Oke, buat para subscriber atau viewersnya Dedi TV, jangan lupa kalau ke Siak itu wajib mampir ke toko oleh-oleh di Kota Siak, yaitu Dapur Rumah Nizam. Alamat kita di Jalan Raja Keci, itu di hampir depan rumah sakit umum. Jadi itu tempatnya strategis sekali, pinggir jalan. Ingat rukonya yang warna pink. Jadi kalau rukonya warna pink itu rukonya Dapur Rumah Nizam. Jadi jangan lupa mampir, atau yang mau kirim buat keluarganya atau temannya yang ada di Siak juga bisa hubungin admin kita di Dapur Rumah Nizam di Instagramnya Dapur Rumah Nizam, oleh-oleh bakery, dan juga di WA-nya Dapur Rumah Nizam, atau bisa langsung datang aja ke toko buat pemesanannya. Terima kasih ya, mudah-mudahan para pelanggan semuanya bisa mampir ke Siak nantinya dan juga bisa mencicipi aneka kue dari Dapur Rumah Nizam. Terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan dan sharing kita hari ini tentang kiat-kiat maupun motivasi dalam berwirausaha. Semoga yang nonton bisa menjadi manfaat dan kedepannya jadi lebih termotivasi lagi untuk bisa buka usaha dan bisa sukses nanti usahanya, insya Allah. Terima kasih.